Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur atas kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Kami sudah diberkati di awal ibadah kami melalui pujian dan penyembahan. Kami menyadari bahwa pujian dan penyembahan ini adalah rutinitas kami di dalam kami beribadah. Tetapi pagi hari ini biarlah pujian dan penyembahan ini sungguh-sungguh keluar dari rutinitas itu. Dan kami bawa ke dalam hadirat Allah dengan rasa hormat yang tinggi. Dan kami sungguh berharap Tuhan bertata di sana. Tuhan menikmati apa yang kami persembahkan di awal ibadah. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Biarlah dupa yang harum yang keluar dari tempat ini dan ke atas menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba sungguh merasakan secara pribadi ada hadirat Allah di tempat ini. Biarlah hamba boleh berbicara dengan kata-kata dan kalimat atas bimbingan Roh Kudus. Atas tuntunan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati hamba minta Tuhan, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Curahkan urapan-Mu atas hamba-Mu secara khusus di tempat ini. Dan hamba terima Tuhan urapan Tuhan. Hamba terima urapan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Jangan biarkan hamba berbicara dengan kata-kata dan kalimat yang keluar dari kuat gagah dan hebatnya manusia. Jangan biarkan hamba berbicara dengan kefasihan dan kepandaian manusia berbicara. Jangan biarkan hamba berbicara berdasarkan pengalaman dan jam terbang yang sudah lama. Tetapi biarlah pada pagi hari ini hamba mau tunduk setunduk-tunduknya kepada Tuhan. Engkau jadikan hamba-Mu sebagai alat saja Tuhan. Alat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Itu bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Yesus. Tubuh, jiwa, roh, pikiran, imajinasi, memori hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang penuh kemuliaan itu. Sehingga seluruh tempat ini orang per orang, pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Sungguh boleh merasakan ada kemuliaan Allah yang besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di awal khotbah ini saya ingin beritahukan kepada saudara. Kita adalah orang-orang yang sangat unggul Bapak Ibu. Kenapa kita adalah orang-orang yang sangat unggul? Karena kita adalah kategori ras manusia. Tuhan menciptakan 3 makhluk hidup. Kita adalah ras yang tertinggi, makhluk hidup yang tertinggi. Di bawah itu ada binatang, di bawahnya lagi ada tumbuhan. Dan hari ini saya ingin beritahukan kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah potretnya Allah. Saudara adalah potretnya Allah. Kenapa saya katakan saudara adalah foto atau potretnya Allah? Karena Alkitab yang memberikan informasi itu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita ini potretnya Allah, fotonya Allah. Serupa dan segambar dengan Allah, itu kita. Tapi kita bukan Allah. Tapi serupa dan segambar. Kalau kita bicara tentang foto, tentang potret, tadi saya duduk, Pak Gembala pimpin pujian, saya coba foto. Ya, saya tunjukkan fotonya. Potretnya. Ini cakep Bapak Ibu. Kalau sengaja difoto biasanya kurang. Ini alamiah. Bentar ya Bapak Ibu. Ini fotonya siapa Bapak Ibu?
potretnya siapa? Ini siapa? Coba sebut namanya, ini siapa? Ya. Ini Pak Darius, gambar dan rupanya Pak Darius. Tapi ini bukan Pak Darius. Karena ini mati Bapak Ibu. Ini mati. Tapi ini bisa menggambarkan Pak Darius hanya gambar dan rupanya saja. Tapi kehidupannya tidak ada. Foto ini tidak ada hayat, tidak ada kehidupan. Pak Darius yang sesungguhnya adalah yang di depan ini, dia punya hayat, dia punya kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diciptakan sebagai potretnya Allah, betapa bangga, betapa luar biasanya, tentunya kita harus menghargai ini. Ketika kita diciptakan oleh Allah, pertanyaan saya, apakah di dalam kita sudah ada hayat kekal? Pada waktu pertama kali kita diciptakan oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah apakah saat itu kita sudah punya hayat kekal? Punya. Ada yang mau jawab lagi? Punya ya. Banyak orang Kristen yang salah paham. Mereka berpikir bahwa mereka waktu pertama kali diciptakan sudah punya hayat. Tidak. Manusia diciptakan hanya ada informasi yang sepotong yang dengan sangat jelas bahwa itu bukan hayat kekal. Ya, manusia diciptakan tubuhnya dari tanah liat mati. Dibuatnya hidup. Manusia ini hidup oleh karena nafas Tuhan. Ya, hayat Tuhan tidak masuk ke sana. Hayat dan nafas itu dua hal yang berbeda. Nafas Tuhan dihembuskan. Kemudian tubuh ini hidup. Dan ekspresi kehidupan itu ada di dalam jiwa. Jadi rohnya masuk, gabungan antara roh dan tubuh ini bentuknya adalah kehidupan. Kehidupan itu berekspresi. Saudara tersenyum, saudara manggut, saudara berkedip-kedip matanya. Saudara geleng-geleng, saudara bisa begini kalau marah, itu ekspresi. Dan itu tidak keluar dari roh. Itu keluar dari jiwa saudara. Jadi sesungguhnya secara penglihatan manusia ada di dalam ekspresinya. Yang dihidupi oleh jiwanya. Sehingga ketika saudara mendengar ada satu kecelakaan, belum pernah saudara mendengar kata-kata seperti ini. Berapa jumlah korban tubuh? Tidak ada. Berapa jumlah korban roh yang hilang di sana? Tidak ada. Yang ada jiwa. Karena kesejatian manusia dalam konteks kita berinteraksi satu dengan lain, roh itu ada di dalam. Roh tidak berekspresi. Karena roh itu adalah organ batiniah. Dia mengekspresikan Allah, berhubungan dengan Allah, ya namanya rohani. Jasmani berhubungan dengan hal luaran. Nah, jiwa mengekspresikan melalui tubuh kita. Nah, itu jiwa. Jadi tidak ada hayat kekal di sana. Yang ada adalah ketika dihembuskan nafas Tuhan, masuklah roh manusia. Kehidupannya namanya hayat. Hayatnya hayat manusia. Karena rohnya roh manusia, hayatnya hayat manusia. Lalu berikutnya ketika sudah ada manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, hanya ada satu perintah Tuhan. Perintahnya enggak begini nih. Kamu kan sudah saya ciptakan, berbuatlah yang baik. Bangunlah satu kebajikan, karakter seperti Tuhan, seperti aku. Tidak ada perintah seperti itu. Sejauh kita membaca Alkitab, perintahnya cuma satu. Kalau perintahnya 10, kelihatannya kita gak bisa fokus. Karena perintah Tuhan terlalu banyak, baru diciptakan kemudian ada perintah 10. Perintahnya cuma satu. Tentang makan Bapak Ibu. Tentang makan. Makan ini, tapi jangan makan yang ini.
Nama pohon ini menunjukkan kita belum punya hayat. Allah menginginkan setelah kita punya roh manusia, dari nafasnya Tuhan, kemudian manusia ini hidup dan menghampiri hayat Allah. Pohon hayat. Allah mau kita menghampiri itu. Oleh karenanya pesan Tuhan adalah yang ini jangan. Karena ini hayat dari setan. Pada waktu engkau makan buah pohon ini, yang masuk adalah hayat iblis. Hayat setan. Namanya dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan menghalang-halangi. Supaya manusia yang sudah mati rohani tadi tidak bisa balik lagi menghampiri pohon hayat. Ketutup kehidupan kekal. Ketutup Bapak Ibu. Tertutuplah sudah. Dari awal saya sudah kasih tahu kamu, pintu terbuka begitu lebar kalau kamu menghampiri pohon hayat itu. Tapi dia memilih pintu yang tertutup. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Tertutupnya di mana Pak? Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Pak Pendeta ini kita mah sudah hafal ayatnya. Sudah hafal kan kalau ditampilkan lagi saudara lebih mantap. Sebab upah dosa tidak ada 3, tidak ada 4. Just only one. Dosa tidak bicara kecil besar. Pada waktu Hawa dan Adam mengambil buah itu, seluruh bagian daripada kehidupannya telah rusak. Hakiki kemanusiaannya telah rusak dari gambar yang baik yang pertama kali Tuhan buat. Gambar yang baik yang pertama kali Tuhan buat, Tuhan punya rencana untuk dipersiapkan. Ambil itu pohon hayat. Supaya rencanaku pas. Kamu hidup dan kamu punya hayat kekal. Tapi manusia salah pilih makan. Salah pilih makan. Sangat simpel persoalan makan, tapi dampaknya sampai hari. Kemudian saudara mulai berpikir tentang Pak, tapi hari ini kita akan diselamatkan oleh karena anugerah kasih karunia. Pertanyaan saya, dari mana saudara tahu diselamatkan? Kita diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia. Dari mana? Dari mana saudara tahu? Ya firman Tuhan. Di mana itu? Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Ini saya koreksi ya. Yang pertama ada banyak kesalahpahaman jemaat. Yang meyakini bahwa hayat pertama adalah hayat kekal. Tidak. Sorry ini saudara belum bisa menerima. Tapi sejauh nanti saudara pelajari lebih jauh, saudara sungguh menyadari. Kita tidak pernah diberi hayat kekal. Tapi kita diberinya kehidupan yang bersifat jasmani. Kemudian disempurnakan dengan hayat kekal ada di pohon hayat. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang ada, yang mendominasi manusia adalah sepenuhnya kendalinya ada si jahat. Kita mau berbuat baik tapi kejahatan dan kejahatan yang kita lakukan. Amin. Dan kalau kita bicara anugerah, sesungguhnya seluruh Alkitab berisi anugerah Allah, bukan di perjanjian baru. Di awal manusia jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan turun tangan dan mengatakan bahwasanya kamu akan diselamatkan. Bukan karena usaha kamu, bukan karena jerih lelah kamu, bukan karena kerja keras kamu untuk bangkit dari kejatuhan. Tapi kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Itu kitab Kejadian sudah bicara anugerah. Dan seluruh perjalanan ini adalah perjalanan anugerah.
Pak Pendeta masa seperti itu sih? Mari kita lihat ayatnya. Kejadian. Ya, itu kan ayat pertama kali manusia dalam dosa. Anugerah sudah ada di sana. Dan anugerah ini dideklarasi oleh Tuhan tidak berlama-lama ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa saat itu juga Tuhan memberitahukan kamu akan diselamatkan oleh karena anugerah. Bukan oleh karena jerih lelah payah kamu. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan ini manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Engkau ini iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini anugerah. Tuhan di waktu yang awal sudah mengatakan bahwa kamu akan dibebaskan oleh kutuk dosa ini melalui anugerah. Tanpa anugerah tidak bisa dengan kerusakan, kelemahan dan bobroknya dosa yang begitu kuat. Kemudian kita membangun satu kebanggaan dengan berbuat baik, kebajikan, bermoral tinggi. Tuhan sudah bilang dari awal, kamu pasti binasa. Ini jalannya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Akan meremukkan iblis. Keturunan perempuan itu siapa? Yesus. Yesus adalah keturunan Adam. Makanya disebut Adam 2. Dia tidak lepas dari silsilah perempuan ini. Itu terjadi 4.000 tahun kemudian. Namun manusia pada saat itu keimanannya sudah dibangun oleh Tuhan untuk tidak bekerja melalui kuat gagah dan hebatnya kamu untuk meraih Allah. Dari awal sudah dikasih tahu. Kamu cukup fokus kepada janji Tuhan. Inilah perjanjian pertama yang Tuhan beritahu kepada manusia. Ini perjanjian yang pertama kali muncul. Aku berjanji, aku akan menyelamatkan kamu melalui keturunan perempuan ini. Dan kemudian akan terjadi pertaruhan. Ini yang dikatakan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan si iblis. Itu belum terjadi, tapi perjanjian lama tidak berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat bukan kekuatan perjanjian lama. Pak Pendeta masa agak beda sih pada pemahaman pada umumnya. Saya akan kasih lihat. Hari ini. Saudara, 1000 tahun setelah manusia jatuh di dalam dosa, eskalasi dosa manusia tidak datar. Eskalasi dosa manusia tidak menurun. Eskalasinya meningkat. Tambah berdosa, tambah berontak. Ada berhala, ada segala macam di sana. Padahal ada Tuhan di sana. Tapi mereka tidak sanggup untuk mengendalikan kebaikan itu. Karena hayatnya sudah diganti dengan hayat dosa. Hayat maut, hayat setan yang masuk melalui pohon pengetahuan. Sudah masuk. 1000 tahun kemudian Allah turun tangan menghadapi pemberontakan yang begitu sangat luar biasa dari eskalasi dosa ini. Itu adalah cerita tentang Nuh. 1000 tahun Bapak Ibu. Jadi Allah bekerja terus untuk mengatasi dosa-dosa manusia. 1000 tahun kemudian keluar satu tokoh yang namanya Nuh dan membereskan melalui air bah. Itu 1000. Apakah langsung manusia kapok dengan kejahatannya? Kapok Bapak Ibu. Tapi hayatnya nggak bisa. Rohnya kapok.
rohnya penurut. Aku gak mau bikin dosa lagi. Aku lihat langsung bagaimana dahsyatnya bencana ini. Bagaimana dahsyatnya air yang begitu tinggi. Karena bahtera itu ditaruh di atas gunung. Airnya bisa sampai sana Bapak Ibu. Dan mereka melihat itu. Apa keturunannya kemudian menganggap itu sebagai dongeng? Bukan. Keturunan berikutnya dari sisa manusia di zaman Nuh itu dikasih tahu. Dosa itu sangat berbahaya, Tuhan bisa murka. Realitanya dipertunjukkan. Tapi manusia yang punya hayat dosa itu tidak mampu untuk memahami Allah. Apalagi mengingini Allah, apalagi mengasihi Allah. Tidak sanggup. Sehingga dia dosanya tambah lagi, dosanya tambah lagi, dosanya tambah lagi. Dibiarkan dosa itu. Supaya manusia melalui para nabinya menyadari bahwa kamu tidak boleh begini. Tapi di sana hayat kita tidak sanggup untuk mengerjakan apa yang Allah mau. Sehingga 1000 tahun dari Nuh muncul satu tokoh yang merupakan bagian daripada ekonomi Tuhan. Pengaturan Tuhan, rencana Tuhan untuk sang juru selamat. Jadi dari berdosa 2000 tahun kemudian Abraham muncul. Abraham menggambarkan sosok yang berbeda dengan yang lain. Dia adalah sosok orang beriman yang percaya kepada janji yang pertama kali diucapkan oleh Tuhan di Taman Eden. Itu Abraham. Sehingga di Abraham bukan sekedar disebut bangsa orang beriman, bapak orang beriman, tapi Abraham adalah bangsa orang Israel. Umat pilihan Allah. Karena dia satu-satunya. Kemudian Abraham dipakai oleh Tuhan. Untuk mengajarkan tentang iman. Setelah Abraham mengajarkan tentang iman. Apakah manusia mengerti dan memahami? Manusia mengerti dan memahami tapi tidak punya kapasitas untuk mengerjakan itu. Ya aku tahu. Orang beriman harus begini. Orang beriman harus begitu. Orang beriman harus begini. Tapi dia tidak punya kekuatan. Karena hayat dosa itu begitu kuat. Langsung dia berdosa lagi. Setelah zaman Abraham berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Selama 500 tahun. Dan puncaknya adalah pembangunan Menara Babel. Jadi ingin bertarung habis-habisan sama Tuhan. Ingin memberontak habis-habisan. Kekuatan dosa memuncak. Manusia mengerjakan banyak dosa di masa lalu. Lalu kapan muncul hukum Taurat? Kenapa saudara mengatakan hukum Taurat begitu dominan di dalam perjanjian lama? Tidak. Hukum Taurat ini disandingkan kepada manusia. Karena selama 2500 tahun manusia tidak mengenal dirinya. Dan tidak bisa berhubungan dengan Allah secara baik. Sehingga diberikan oleh Allah cermin. Kamu bercermin dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ada satu tuntutan. Tapi munculnya 2500 tahun dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 2500 tahun bangsa Israel dibebaskan dari Mesir oleh Musa. Tidak lama kemudian Musa naik ke Gunung Sinai. Karena kedegilan bangsa Israel ini, dia baru melihat mukjizat Allah yang begitu luar biasa. Dengan 10 tulah yang ada di Mesir. Dibebaskannya. Dan begitu transparan dilihatnya bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Membebaskan mereka orang berdosa. Baru keluar dari Mesir. Ditinggal sebentar sama Musa naik ke atas gunung. Turun sudah menyembah berhala. The Ten Commandment ada 2 loh batu. Diturunkan. Saudara mau tahu, saudara nanti pelajari. Perintah pertama dan perintah keempat. Perintah yang sangat fokus. Supaya manusia fokus kepada Allah. Bukan fokus kepada diri. Jangan menyebut nama Allahmu sembarangan.
Allah ingin menyadarkan mereka dan akhirnya setelah manusia melihat hukum itu dan mereka sadar bahwa jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Sulit sekali aku mencapai standar itu. Baru di situ manusia punya kesadaran. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Ketika kita mau menyambut juru selamat 2500 tahun sudah didengungkan, sudah diumumkan. Manusia tidak percaya akan janji itu. Sehingga mereka tetap berdosa. Dan hukum Taurat menjadi satu titik berbalik. Manusia berdosa ini mulai menyadari, aku butuh juru selamat. Dari hukum Taurat ini manusia menyadari, aku butuh juru selamat. Jadi hukum Taurat itu bagian dari perjalanan anugerah. Dan di waktu yang paling awal, Allah telah memberikan segala tekanan. Kalau kamu berusaha dengan usahamu, kamu akan mati. Ayatnya mana? Itu di awal sekali. Di samping ada nubuatan tentang Yesus di awal, Tuhan sudah kasih tahu. Kalau kamu berusaha dengan kekuatanmu, setelah kamu jatuh dalam dosa, kamu akan mati. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21. 21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat sebelum Tuhan Allah membuat kulit dari kulit binatang, pakaian untuk orang berdosa itu, orang berdosa sembunyi dan dia dibikin pakaian dari apa? Siapa yang mengusahakan pakaian itu? Siapa yang membuat cawat itu dari daun? Tidak ada campur tangan Tuhan. Mereka membuat sendiri dengan kesadaran bahwa dosa membuat dia perlu menutupi dosa. Itu namanya ketelanjangan. Baru dia sadar ketelanjangan ini perlu ditutupi. Nah, banyak kemudian cerita-cerita cara menutupi perbuatan jahat atau dosa dengan berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi di dalam ayat ini Tuhan turun tangan dan mengatakan, lepaskan Adam usahamu, jerilah upayamu untuk menutupi dosamu dengan daun. Daun adalah unsur kematian. Daun tidak punya kehidupan. Tidak ada darah di sana. Lalu Tuhan membuatkan cawat atau pakaian untuk orang berdosa dengan darah. Kulit binatang. Kulit binatang ini diambil setelah darahnya keluar. Dikenakan pada kulit. Ini menunjukkan lebih clear, lebih jelas. Bahwa hanya dengan darah Sang Juru Selamat yang akan datang nanti. Dosamu tidak ditutupi, tapi dosamu dihapus. Perjanjian Lama mengajarkan kita untuk mempersembahkan darah dari hewan. Itu usaha menutupi dosa. Darah hewan tidak bisa menghapus dosa. Makanya nubuatan itu terjadi. Setelah 2500 tahun muncul hukum Taurat, sisanya 1500 tahun kemudian. 1500 kemudian. Era 1500 dari hukum Taurat itu manusia mulai berbeda dengan manusia sebelumnya. Mereka sudah menyadari bahwa aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Sehingga mereka mengharap-harapkan satu nubuatan tentang perjanjian baru. Yang sudah dijanjikan dengan perjanjian pertama. Dilanjutkan dengan perjanjian kedua. Perjanjian dengan Abraham. Engkau akan diberkati sebagai bangsa yang besar. Dan berkat-berkat itu akan melimpah. Dan puncak berkat itu adalah keselamatan. Yesus datang. Manusia sudah tahu itu. Jadi Yesus datang. Nah, kenapa hukum Taurat ini bukan menjadi hal yang core atau inti di dalam perjanjian lama? Ini hanya bagian untuk
rencana di awal tentang anugerah. Dan saya akan tunjukkan ayatnya. Galatia pasal 3 ayat 19. Itu hanya ditambahkan di tengah-tengah. Itu hanya disisipkan saja karena Allah kehilangan akal. Bagaimana ini manusia kok berdosa terus ya? Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat tanda tanya? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai nanti kedatangan keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji perempuan, keturunan perempuan. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara namanya Musa. Hukum Taurat melalui manusia. Tapi tidak ada Allah di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Jadi saya mau kasih tahu. Hukum Taurat adalah hukum yang baik. Hukum Taurat adalah hukum yang rohani, datang dari Tuhan. Tapi hukum Taurat tidak menghidupkan hayat yang sudah mati. Hanya sekedar hukum. Dia tidak bisa menghidupkan hayat dosa kita. Tetapi minimal hukum Taurat ini membuat mereka lebih bersemangat. Membawa satu kesadaran bahwa akan datang juru selamat yang akan menyelesaikan persoalan dosa. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah, kasih karunia. Dan saya mau kasih tahu, ketika manusia mulai menolak anugerah, ketika manusia sudah mulai menolak kasih karunia, itu ada sebab. Ketika ada banyak manusia menolak kasih karunia, menolak anugerah dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah kita yang berdosa, masa Tuhan yang nanggung sih? Tapi banyak orang tidak percaya. Gratis seperti itu. Waduh. Dan saya mau katakan, kenapa anugerah ini, kasih karunia, bahkan di kalangan orang Kristen, mereka goyang. Dengan janji Tuhan, mereka goyah. Dan hari ini saya mau kasih tahu, apa yang menyebabkan manusia itu goyah? Apa yang menyebabkan manusia kadang-kala berpikir tidak cukup dengan kasih karunia, tidak cukup dengan anugerah. Tapi harus ada yang aku lakukan, harus ada yang aku kerjakan. Keselamatan tidak ada sedikit pun tambahan dari kita. 100% itu dari Tuhan. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu bukan keselamatan, tapi upah. Upah yang nanti kita akan terima. Dan hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kenapa anugerah dan kasih karunia kerap kali susah dipahami oleh banyak orang Kristen. Apalagi agama. Orang Kristen yang ada di dalam anugerah, di dalam kasih karunia seringkali saja tidak sepenuhnya. Karena saya bertemu dengan teman saya. Saya kutip ayat itu. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada dia. Karena dia adalah anugerah. Dia adalah kasih karunia. Lalu ini orang Kristen bilang, Pak, tapi kan ini menurut kita. Tapi dalam pemikiran saya Pak, itu orang Kristen. Rasanya kita harus berbuat baik Pak. Itu lebih utama. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik untuk menjangkau Tuhan. Dengan hayat dosa hanyalah satu kenajisan. Orang yang berbuat baik di dalam agama, di mata Tuhan itu kenajisan. Dari mana Pak Pendeta tahu? Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ini orang agama dan termasuk saudara. Kalau saudara di Kristen tapi saudara masih berdiri di dalam kebaikan, kebajikan dan moral untuk keselamatanmu. Engkau sedang ragu-ragu terhadap anugerah. Engkau sedang ragu-ragu terhadap janji Tuhan waktu di awal manusia jatuh di dalam dosa. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Najis bukan karena berbuat jahat, tapi berbuat kesalahan. Jadi apa yang kamu banggakan dengan kebaikanmu tanpa Yesus? Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor dan akan binasa. Dan kamu akan binasa. Kamu akan binasa dengan kebaikan.
Dan hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Pekerjaan siapa yang membuat iman kita goyah? Pekerjaan iblis. Saya mau kasih gambaran ya. Kalau Pak Hadi, iblis masuk nih ke Pak Hadi ya. Nah, terus iblisnya ngomong begini. Tuh, lihat tuh cewek tuh. Cantik, Mbak Henol. Putih, Chinese kayak kamu. Sok lihat, sok lihat. Dia kan panatua di gereja ini. Ini tahu iblis. Gila, gue gak mau. Walaupun sedikit ada gang lirik. Tapi dia gak mau. Itu adalah jelas dari si jahat. Untuk kita jatuh di dalam dosa. Itu jelas. Tapi hari ini dusta yang paling mengerikan dari Tuhan adalah dusta yang kita tidak merasa, tapi kita terima sebagai kebenaran. Dusta diterima oleh kebenaran. Itu mengerikan sekali. Dan dusta itu berkata begini, hei manusia, kamu harus berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Kamu harus mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Orang tuamu juga mengajarkan kebaikan. Kakek nenekmu juga mengajarkan kebaikan. So tidak ada yang salah dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Kita mana berpikir. Kalau kita katakan kepada manusia apakah kebaikan dan kebaikan itu hal yang baik atau hal yang jahat. Hal yang baik. Tapi melalui hal yang baik ini iblis masuk. Kita nggak merasa. Nggak merasa itu sebagai dusta. Itu iblis bekerja. Loh ada banyak orang-orang Kristen yang hari ini imannya bisa nomor berapa tapi perbuatan baik nomor 1. Perbuatan baik nomor 1. Itu adalah bicara tentang. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu agama itu dusta dari si jahat. Karena di dalam agama itu tidak ada pakaian dengan kulit binatang. Yang di dalam agama hanya ada pakaian yang dibuat oleh usaha kerja mereka insya Allah. Dengan segala kebaikan yang ada ini. Kebajikan moral, ibadah. Ya, semuanya akan dihitung secara matematika. Kalau dosaku 20%, kebaikanku 80%. Insya Allah aku bisa melewati satu jembatan rambut dibelah 7. Itu dongeng. Dosa tetap dosa. Kemampuan bukan datang dari kita, tapi kemampuan datang dari Allah. Amin. Kemampuan bukan dari kita, tapi datang. Jadi hari ini pembelajarannya adalah anugerah adalah melupakan diri kita, ya. Kemudian fokus kepada Tuhan. Melupakan kekuatan kita supaya kekuatan Allah bertambah. Kalau saudara membangun kekuatanmu, Allah susah bekerja dalam. Sehingga di dalam banyak hal, engkau harus hidup di dalam anugerah, anugerah, dan anugerah. Anugerah berbicara tentang ya, semuanya. Kamu yang kerjakan. Segala rencana kita, segala upaya kita, segala macam bawa kepada Tuhan. Itu namanya anugerah. Kalau engkau hidup di sana, maka engkau hidup di dalam anugerah Allah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang diperpanjang di pos kedua oleh Abraham yang meyakini janji itu benar. Dan digenapi oleh hukum Taurat untuk satu kesadaran bahwa 1500 tahun lagi akan datang Sang Juru. Melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan ke surga. Dan itulah yang dijanjikan, itulah pohon hayat. Itulah pohon hayat. Ketika Yesus bangkit, itu tubuhnya adalah tubuh hayat. Yang sama persis dengan pohon hayat. Dulu nggak bisa dijangkau, sekarang bisa dijangkau dengan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biar ini bisa menjadi pegangan renungan kita. Kita boleh berjalan di dalam konsepnya Allah, bukan konsepnya.
Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Minta song leader. Ya, pemusik saja cukup. Kita nyanyikan rapnya saja ya. Dia jamah. Dia jamah nabi hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami sudah dengar, kami boleh renungkan baik-baik. Kami boleh pegang janji kebenaran firman Tuhan. Bahwa oleh anugerah semata kita diselamatkan. Darahnya, darah anak domba Allah menghapus bersih dosa-dosamu. Salib melambangkan kematian manusia lamamu. Sehingga hayat lamamu, hayat dosa oleh karena darah Yesus. Hayat dosa itu melemah. Dan hayat yang baru semakin kuat dan semakin kuat. Sehingga dengan iman kamu punya pengharapan. Kamu punya kepastian akan janji keselamatan Tuhan. Di mana aku berada, engkau akan berada di sana. Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sedang menunggu saudara. Wah, ini begitu indah. Tidak ada cerita di dalam agama yang seperti ini. Satu nubuatan dari awal manusia berdosa dan digenapi 4.000 tahun kemudian. Dan hari ini kita menikmati satu janji kepastian tentang keselamatan. Sekalipun kita ini adalah orang yang sangat berdosa. Asal engkau datang kepada Tuhan, maka darah Yesus akan menyucikan dosa-dosamu. Bertobat sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Berbalik dari arah hidupmu. Jangan bergantung dan bersandar pada kekuatanmu. Jangan bergantung dan bersandar pada kekuatan manusia. Tapi berbalik, bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, inilah tanganku. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, inilah tanganku Tuhan. Ini tidak ada usahaku, ini tidak ada pekerjaanku. Semuanya aku minta Tuhan. Engkau yang mengerjakannya, Engkau yang mengambil alihnya. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika Engkau kerjakan ini, ketika Engkau lakukan ini, Engkau tidak usah berusaha. Engkau tidak berupaya untuk menjadi baik. Dengan sendirinya ada Allah, maka engkau berubah. Engkau berubah menjadi baik. Dan engkau terheran-heran, aku sungguh menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.